Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Sriwijaya bernama Dapunta Hyang Srijayanasa, berdasarkan isi prasasti Kedukan Bukit. Kehadiran kerajaan Sriwijaya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara bagian barat. Lokasi ibu kota kerajaan Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling terhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya berasal dari abad ke-7, oleh seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, menuliskan bahwa ia mengunjungi kerajaan Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Meskipun sempat dianggap sebagai kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia tetapi bertindak sebagai dukungan logistik untuk memfasilitasi kekuatan darat. Kerajaan Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan salah satu kerajaan terbesar Nusantara. Pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya, berikut ini raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya, meliputi Dapunta Hyang Srijayanasa, ia adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit. Saat Srijayasana berkuasa, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan sampai ke Jambi. Balaputra Dewa, tidak dijelaskan secara jelas, namun perlu kita ketahui bersama bahwa Balaputra Dewa merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung pada tahun 850 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya membentang luas di Indonesia bagian barat atau Nusantara saat itu dan sebagian wilayah di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga berhasil menaklukkan daerah di luar Nusantara seperti Kedah di Semenanjung Malaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional, akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya kerajaan Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna dan Laut Jawa. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Budaya asing, khususnya dari India berkembang di wilayah kerajaan Sriwijaya. Orang Tiongkok dari dinasti Tang yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru, belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Kehidupan agama di kerajaan Sriwijaya, agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian menurut catatan orang Tiongkok dari dinasti Tang, pada perkembangan selanjutnya agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya, bahkan sebagai pusat studi agama Buddha. Kehidupan agama di kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari India dalam kegiatan perdagangan. Namun, pada perkembangan selanjutnya banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan. Awalnya dengan tujuan untuk berdagang, namun lama-kelamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi daerah Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, dan Jambi. Sementara kiprahnya dikenal sampai ke wilayah Semenanjung Malaya dan India Timur.
Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera ini diperkuat dengan penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno oleh seorang arkeolog Prancis bernama Georges Coedes. Prasasti Kedukan Bukit. Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit yang dapat dijuluki sebagai prasasti proklamasi Kerajaan Sriwijaya menjadi tonggak pertama berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya resmi ditegakkan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya pada masa pemerintahan di masa itu antara lain. Dalam Kerajaan Sriwijaya, Raja memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Raja memiliki kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang besar. Selain itu, keluarga kerajaan juga memainkan peran penting dalam pemerintahan dengan menjabat sebagai pejabat tinggi dan pembantu raja. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, terdapat pejabat-pejabat tinggi yang membantu raja dalam mengelola kerajaan, termasuk menteri, panglima perang, dan kepala daerah. Dewan Pembesar juga berperan penting dalam pengambilan keputusan politik dan administratif. Dewan ini terdiri dari para pemimpin suku, pemuka agama, dan pejabat tinggi kerajaan. Kerajaan Sriwijaya memiliki sistem administrasi yang teratur dan efisien. Terdapat pembagian wilayah administratif yang diperintah oleh kepala daerah yang ditunjuk oleh raja. Setiap wilayah memiliki pejabat administratif yang bertanggung jawab atas pajak, perdagangan, dan pemerintahan setempat. Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berfokus pada pengelolaan perdagangan dan keuangan. Raja mengatur kebijakan perdagangan, menentukan pajak, dan mengawasi aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama. Pendapatan dari perdagangan digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan infrastruktur kerajaan. Pengaruh agama Buddha sangat kuat dalam sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Raja dan keluarga kerajaan menjadi pelindung agama Buddha dan membangun candi-candi sebagai tempat ibadah. Selain itu, para biksu dan pemuka agama Buddha juga memiliki posisi penting dalam pemerintahan dan memberikan nasihat spiritual kepada raja. Meskipun Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang berpengaruh di Asia Tenggara, namun tidak terlepas dari krisis dan konflik yang terjadi di dalamnya. Berikut adalah beberapa krisis dan konflik yang terjadi di Kerajaan Sriwijaya yang mengaitkan runtuhnya kerajaan ini. Serangan dari luar. Pada abad ke-11, Kerajaan Chola dari India Selatan melancarkan serangan terhadap Sriwijaya. Serangan ini mengakibatkan kerugian besar bagi Sriwijaya dan melemahkan kekuasaannya di wilayah tersebut. Selain itu, serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Jawa dan Kerajaan Majapahit juga terjadi, yang berujung pada penurunan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pemberontak dalam Kerajaan Sriwijaya. Pemberontakan dalam Kerajaan Sriwijaya juga terjadi. Salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan Rakai Pikatan dari Jawa pada abad ke-9. Pemberontakan ini berhasil menggulingkan penguasa Sriwijaya saat itu dan mengakibatkan kekacauan politik di kerajaan tersebut. Penurunan perdagangan. Perdagangan dan persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain juga berdampak pada penurunan perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dan kemunduran ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Penurunan pengaruh. Dalam beberapa abad terakhir keberadaannya, Kerajaan Sriwijaya mengalami penurunan pengaruh politik dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Kerajaan Majapahit di Jawa dan Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya. Perubahan politik dan sosial. Perubahan politik dan sosial di wilayah Asia Tenggara juga berdampak pada penurunan Sriwijaya. Munculnya kerajaan-kerajaan baru dan perubahan dalam struktur politik di wilayah tersebut mengubah dinamika kekuasaan dan mengurangi pengaruh Sriwijaya. Perubahan dalam perdagangan, persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain, serangan dari luar, pemberontakan dalam negeri, dan perubahan politik dan sosial semuanya berperan dalam keruntuhan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara.